Beberapa hari yang lalu, gua sempat baca-baca komentar di video Jahatnya Orang Miskin. Ada salah satu subscriber yang bernama Lindu Uchiha 9521. Dia berkomentar, "Bang, kenapa sih SDM Konoha itu dianggap rendah? Bahas bang." Gua bacanya sambil senyum, tapi juga sambil ngangguk. Karena pertanyaan ini tuh dalam, bukan cuma bahas pendidikan, bukan cuma bahas soal ekonomi. Ini bahas masa depan generasi bangsa, masa depan gua, lu, dan semua orang yang lagi nonton video ini sekarang. Dan kalau kita nggak ngerti akar masalahnya, kita bakal jadi generasi yang sibuk tapi nggak maju. Capek iya, produktif, belum tentu. Hari ini gua bakal bahas secara jujur dan apa adanya, kenapa SDM kita itu dianggap rendah. Biar gua jelasin dulu fakta pahit yang jarang orang mau terima. Indonesia itu negara besar, potensinya gede, tapi SDM-nya masih sering dianggap kurang kompetitif. Lu lihat tes PISA. PISA adalah singkatan dari Program for International Student Assessment. Ini adalah evaluasi internasional yang mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun dari berbagai negara di seluruh dunia. Lu lihat kemampuan literasi orang dewasa, masih rendah. Lu lihat produktivitas tenaga kerja, ketinggalan sama negara yang bahkan lebih kecil dari kita. Dan yang paling nyesek adalah, kita negara yang punya 270 juta penduduk, tapi skill workforce kita belum sesuai kebutuhan zaman. Banyak lulusan kuliah, tapi bingung mau kerja apa. Banyak yang kerja, tapi nggak pernah upgrade skill. Banyak yang rajin, tapi kurang efektif. Setiap gua bahas ini, selalu ada yang bilang, "Bang, kok ngebahasnya negatif?" Bro, kadang tuh kita harus ngaca dulu sebelum make up. Harus ngelihat kotorannya dulu sebelum dibersihin. Sekarang kita masuk ke akar permasalahannya. Gua akan pecah jadi 7 poin biar dalam. Yang pertama, sistem pendidikan kita itu dibentuk jadi penghafal, bukan pemikir. Dari SD sampai kuliah, kita lebih sering disuruh nginget, bukan berpikir. Pertanyaannya selalu, nilai lu berapa? Bukan yang nanya, lu bisa apa? Padahal di dunia nyata yang dicari itu, kemampuan nyelesain masalah, kreativitas, komunikasi, dan adaptasi. Tapi di sekolah yang dicari itu, siapa yang paling rajin nyatet, dan siapa yang paling patuh aturan. Akibatnya, banyak yang jadi jago teori, tapi kaget ketika masuk dunia kerja. Dan ini bukan salah guru, bukan juga salah murid. Ini adalah warisan sistem. Masalah yang kedua yaitu terkait akses pendidikan yang nggak merata. Kita ini negara kepulauan, nggak semua orang lahir dengan kesempatan yang sama. Lu lihat di Jakarta, akses ada semua. Dan lu bandingin dengan daerah terpencil, masih susah sinyal atau bahkan mungkin nggak ada. Gimana mau bersaing kalau starting point-nya aja udah beda? Ini kayak lomba lari. Satu mulai dari garis start, yang satu lagi mulai dari 40 meter ke belakang. Yang ketiga, budaya yang penting aman. Tapi sebenarnya ini membunuh potensi. Kita ini bangsa yang baik, ramah, sopan, tapi kadang terlalu aman. Anak-anak di negeri ini dibesarkan dengan nasihat, jangan gagal ya, jangan malu, atau mungkin jangan kotor-kotoran. Hasilnya takut ambil resiko, takut nyoba hal baru, takut pindah karir, atau mungkin takut bangun usaha. Padahal skill besar itu lahir dari keberanian buat jatuh, bukan dari main aman. Yang keempat, kebanyakan orang kerja tapi nggak berkembang. Ini fakta yang nyesek. Banyak orang kerja 10-12 jam, tapi skillnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka sibuk, tapi mereka nggak berkembang. Dan kerja keras tanpa skill itu cuma bikin badan capek, tapi nggak bikin kita naik kelas. Solusinya ya minimal 20 menit sehari buat belajar skill baru. Yang kelima, budaya hierarki yang kaku. Di banyak tempat kerja, ide dari junior itu nggak didengar. Yang penting siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongin. Ini bikin kreativitas mati. Negara maju itu memberi ruang untuk debat sehat, kritik yang membangun, dan ide liar yang realistis.
Yang keenam, konsumsi hiburan lebih besar dari konsumsi edukasi. Orang kita tuh banyak yang lebih rajin nonton gosip daripada nonton video edukasi. Nggak salah kok suka hiburan, tapi kalau porsinya kebanyakan, ya nggak naik level. Solusinya, batasin konsumsi hiburan jadi 1-2 jam sehari. Yang ketujuh, banyak yang pinter, tapi nggak percaya diri. Ini beda sama minder, ini soal mentalitas. Banyak orang yang sebenarnya mampu, tapi selalu mikir, gua mah siapa? Padahal skill itu bukan soal siapa lu. Skill itu soal lo latih apa. Lo latih apa di diri lo. Jadi kalau kita ditanya, SDM kita itu rendah atau tidak? Jawabannya, SDM kita itu bukan rendah, tapi banyak potensinya yang kekunci. Terkunci oleh akses pendidikan yang timpang, terkunci oleh budaya yang salah, terkunci oleh lingkungan yang nggak mendukung. Dan kalau kita pengen berubah, kita harus berani ngaku dulu bahwa ada yang salah, baru habis itu kita perbaiki. Dan yang terakhir, topik ini tuh berasal dari subscriber gua yang bernama Lindu Uchiha 9521. Kalau kalian punya pertanyaan kayak dia, mau bahas isu sosial, self-development, ekonomi, atau mentalitas, tulis aja di komentar. Siapa tahu komentar kalian bisa jadi materi video selanjutnya. Karena channel ini bukan cuma tempat gua ngomong, tapi tempat kita belajar bareng, mikir bareng, dan tumbuh bareng. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.